Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fairuz Mutiara Azari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 8 yaitu VLAN Ranking Protokol. Materi kali ini itu ada 6 materi ya teman-teman. Yang pertama itu pengenalan VTP. Gambar tersebut menunjukkan beberapa switch yang tergabung dalam VLAN 200, yaitu satu jaringan logis yang sama. Walaupun perangkatnya banyak dan terpisah secara fisik, VLAN atau virtual LAN berfungsi untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis agar komunikasi data lebih teratur dan aman. Semua perangkat yang masuk ke VLAN 200 bisa saling berkomunikasi, sedangkan perangkat yang berada di VLAN lain tidak bisa berkomunikasi langsung, kecuali melalui router atau switch layer 3. VLAN ini sering digunakan untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi, misalnya VLAN 200 khusus siswa, meskipun memakai switch yang sama. Dan di sini kita bisa membuat topologi dengan menambahkan 5 switch. Kemudian kalian bisa menghubungkan menggunakan couple automatically. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini jadi switch 1 itu berperan sebagai server, switch 2 dan 3 itu sebagai klien, switch 4 sebagai transparent, dan switch 5 itu sebagai server. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa klik switch satunya. Kita masuk ke mode global dulu. Kemudian kita masukkan interface-nya FA0/1. Sini kita bisa konfigurasikan mode RAM ya teman-teman. Kita juga lakukan pada switch 2-nya. Nah, pada switch 2 itu interface-nya itu 1-2 ya teman-teman. Interface rank FA0/1-2. Kemudian kita ketikkan switch port, mode RAM. Pada switch 3, 4, dan juga 5 itu sama, yaitu FA0/1-2 ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Kemudian kita konfigurasikan FTP-nya. Nah, kita konfigurasikan pada switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan FTP mode. Kita kan switch satunya menggunakan server, jadinya kita modenya itu server. Kemudian kita masukkan domainnya. Virus.com. Kemudian kita masukkan passwordnya 123. Kemudian kita konfigurasikan switch 2 FTP-nya klien. Nah, di sini kita bisa ketikkan FTP mode klien. Kemudian kita masukkan domainnya itu sama ya teman-teman. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita lakukan FTP klien pada switch 3. Di sini kita bisa ketikkan FTP mode klien. Kemudian kita masukkan domainnya.
Kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita konfigurasikan FTP transparannya. Kita bisa buka switch 4-nya. Kemudian kita ketikkan FTP mode transparan. Kita masukkan domainnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, pada switch 5 kita akan konfigurasikan sebagai server. Kalian perhatikan ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan 3. Kita bisa klik switch satunya. Nah, jadi kita bisa ketikkan VLAN 2-nya. Kemudian namanya itu A. Kita buat yang VLAN 3-nya juga. Namanya itu B. Kemudian kita bisa cek dengan perintah to solve VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita coba cek pada kliennya, yaitu switch 2. Kita cek dengan perintah to solve VLAN if. Nah, di sini ada ya teman-teman. Maka nantinya untuk switch 2 dan 5 sudah ada VLAN-nya. Namun untuk switch 4, karena dia VTP-nya mode transparan, maka dia tidak mengikuti server maupun klien. Sini kita bisa cek. Nah, di sini kosong, artinya switch 4 tidak akan mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 secara otomatis, jadi harus dikonfigurasikan secara manual. Misalkan pada switch 5 server, kita hapus VLAN 2-nya. Kita ketikkan no VLAN 3. Kemudian kita cek to solve VLAN drift. Nah, di sini VLAN 3-nya itu tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di switch 3-nya. Kita cek dengan perintah to solve VLAN drift. Nah, di sini juga tidak ada ya teman-teman. Nah, pada selanjutnya yaitu problem revision number. Oke, perhatikan di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi. Untuk mempermudah dalam pembahasan, di sini kita anggap 5 switch ini berada di gedung A. Kemudian kita akan tambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun, untuk switch ini merupakan bekas dari gedung B. Sebagai contoh saja, saya akan konfigurasikan sebagai FTP server. Kemudian kita konfigurasikan VLAN 2 sampai 10 ya teman-teman. Kemudian kita cek dengan perintah to solve VLAN brief. Kita klik spasi. Nah, di sini sudah ada teman-teman VLAN-nya. Jika sudah, kita bisa ketikkan to solve FTP status. Nah, di sini pada bagian konfigurasi revision itu angka 9. Artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali ya teman-teman. Sedangkan jika kita cek pada switch 1 di gedung A, kita ketikkan to solve FTP status. Bisa dilihat untuk konfigurasi revisionnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan switch bekas.
maka nantinya akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Misalkan kita sambungkan switch 5, kemudian kita konfigurasikan terang pada masing-masing switch-nya. Nah, interface-nya itu FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian pada switch 6, interface-nya itu FA0/1. Kemudian kita ketikkan switch mode terang. Jadi pengaruhnya apa sih? Seperti yang kita tahu, switch 6 ini posisinya sebagai server dan konfigurasi pun lebih besar dari gedung A. Jadi dalam hal ini seharusnya pada klien gedung A mengikuti konfigurasi pada switch 6 karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar ya teman-teman. Kita coba cek pada switch 5-nya. Bisa ketikkan do-sol VLAN brief. Bisa kalian perhatikan, sekarang terdapat VLAN-VLAN yang kita konfigurasikan pada switch 6. Akan tetapi ini sangat berbahaya teman-teman, karena konfigurasi kita pada gedung A bisa berubah dan terhapus. Maka selanjutnya kita akan melakukan revision number. Materi berikutnya yaitu solving revision number. Yang pertama kita hapus dulu kabelnya. Kemudian pada switch 6 kita tambahkan VLAN-nya lagi. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu configuration revision-nya dengan perintah do-sol FTP status. Pastikan untuk switch 6 ini lebih besar dari gedung A ya teman-teman. Selanjutnya kita cek pada switch 1-nya dengan perintah do-sol FTP status. Nah, pada gedung A, revision-nya 6, sedangkan switch 6 14. Maka di sini kita akan coba menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Untuk caranya, kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparent. Perhatikan ya. Kita bisa cek dengan perintah do-sol FTP status. Kita dilihat di sini configuration revision-nya sudah berubah menjadi 0. Selanjutnya ke switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, maka kita ubah menjadi server. Kita cek dulu VLAN-nya dengan perintah do-sol VLAN brief. Pada VLAN 6 di sini terdapat VLAN 1 sampai 15 ya teman-teman. Kemudian kita cek juga di gedung A. Kita ketikkan do-sol VLAN brief. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Selanjutnya kita bisa sambungkan switch 5 ke 6 ya teman-teman. Lalu kalian bisa klik fast forward. Jika sudah, kita cek kembali VLAN pada switch 6-nya. Maka di sini hanya terdapat 10 VLAN. Ini merupakan konfigurasi pada gedung A. Jika kita cek pada FTP status, maka
maka di sini configuration revisionnya itu bukan 14 lagi tapi 9 ya teman-teman. Sekian pembahasan video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.